Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas donghua lagi nih guys, yang bertemakan pendekar pedang ataupun master pedang guys. Yang tentunya dimana MC-nya itu sangat lihai memakai pedang nih guys, ataupun dia pura-pura lemah guys, padahal memiliki kekuatan yang overpower. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas 10 donghua dengan MC diremehkan padahal seorang pendekar pedang terkuat guys, yang tentunya wajib banget nih untuk kalian tonton. Nah oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Dahua Si Saun Yang Yo menceritakan Rocky Jianghu dan pendekar pedang Xiao Yao yang telah mengalahkan pemakan bayi menjadi penyebab di Chang'an. Tetapi mereka sekarang menemukan diri mereka jatuh ke dalam misteri yang lebih besar. Mereka melakukan perjalanan ke desa binatang buas roh yang jauh serta bertemu dengan gadis rubah iblis yang cantik dan orang-orang dari segala jenis yang menghuni sungai dan danau di sepanjang jalan. Mereka memperoleh pertumbuhan dan persahabatan, tetapi sekarang terjerat dalam krisis yang lebih besar, perselisihan antara makhluk abadi dan setan. Donghua ini akan menggabungkan unsur-unsur seperti seni bela diri, fantasi, darah, petualangan, serta banyak lagi guys. Yang kedua, Sanghe Jiangxing atau Tousen Autumn menceritakan Yang Wuxi yang telah berjalan di jalan yang penuh dengan darah dan mayat. Dia tidak percaya pada sifat baik manusia. Terlebih lagi dia tidak percaya bahwa mungkin ada seseorang dengan kebaikan dan rasa keadilan yang besar. Dia akan sangat memperhatikan orang lain tanpa meminta imbalan apapun. Namun suatu hari, Seng Qiao yang merupakan pemimpin sekte Gunung Suandu, sekte Daois nomor 1 di bawah langit, ditantang atau dikepung untuk berduel. Nah, setelah dikalahkan oleh pemimpin klan Beemu, entah bagaimana dia terjatuh dari tebing dan kemudian ditemukan oleh Yang Wuxi yang kebetulan lewat di bawah sana. Melihat Seng Qiao yang terluka parah sampai sekarat, di sini ia merawat Seng Qiao. Walaupun Seng Qiao tak bisa melihat, namun di sini Yang Wuxi ingin mengubah murid yang baik hati itu menjadi seorang kultivator pendendam yang suatu hari nanti bisa menjadi saingannya yang layak. Yang ketiga, Wanji Dusung. Donghua ini menceritakan Ling Fei yang sedang bersama tunangannya bernama Ji Man Yao yang ingin mendapatkan kekuatan jiwa, dan kemudian tunangannya memberikan Ling Fei pil pembeku darah agar bisa memadatkan jiwa pedang di mansion. Ling Fei merupakan legenda di kerajaan Tiangwu karena di usianya yang baru 16 tahun ia sudah dapat membuat kerajaan terkenal di kerajaan Tianwu. Ia sudah berlatih selama 8 tahun dan ia siap memadatkan jiwa pedangnya. Saat melakukan uji coba, ia memadatkan jiwa pedang tingkat raja dan hampir menyempurnakannya. Namun ketika hampir sempurna, ia ditusuk oleh tunangannya dari belakang dan merebut jiwa pedangnya guys. Namun di saat itu ia pingsan. Kemudian tiba-tiba kalungnya bersinar dan membawanya ke dalam dimensi yang berbeda. Dan ketika sadar, ia melihat jiwa dewa-dewa kuno yang bersemayam di pemakaman para dewa. Disinilah awal ia mendapatkan kekuatan dewa dan semakin kuat untuk membalaskan dendamnya guys. Yang keempat, Renjiang Sui Dei atau Bronze Swordsman. Dalam dunia pada saat itu terdapat 4 jenis aliran bela diri dan salah satunya adalah aliran pedang. Nah, 6000 tahun kemudian aliran pedang yang dulu makmur telah menurun dan hanya mengandalkan dewa pedang Cao Qingqiu untuk mendukung aliran pedang-pedang saat itu untuk melawan 12 orang suci dari 3 aliran. Nah, karakter utama donghua ini bernama Li Fuyao. Ia memiliki kebencian atau dendam yang sangat besar di dalam dirinya. Untuk membalaskan dendamnya itu, ia akan terus melakukan perjalanan. Di dalam perjalanannya, ia akan menyadari bahwa ada konspirasi besar di seluruh dunia yang akan terungkap satu demi satu, seperti mengapa aliran pedang mulai menurun 6000 tahun yang lalu, serta mengapa orang suci dan dewa pedang 6000 tahun tidak bisa mendapatkan keadilan, dan masih banyak lagi guys.
Hal ini terungkap selangkah demi selangkah saat Li Fuyao terus berkembang untuk menjadi pendekar pedang terkuat. Yang kelima, Jiang Yu Feng Yung atau The Legend of Sword Domain. Di benua domain pedang kuno ada 10 dewa pedang dan 5 keluarga besar yang menguasai benua itu. Di situ, Lu Yang merupakan salah satu dari 5 keluarga besar dan merupakan keturunan keluarga Lu. Lu Yang juga berhasil membangunkan dewa pedang, yaitu pedang dewa Persik. Namun pada saat keluarganya mengalami krisis dan untuk menghindari pengejaran dan pembunuhan, dia tidak menonjolkan dirinya, alias berpura-pura lemah guys. Dia berlatih keras untuk membalaskan dendam ibunya, mencari kebenaran, bertarung, dan menengahi di antara kekuatan keluarga besar lainnya. Dirinya bercita-cita menuju benua domain pedang agar dirinya bisa mendominasi benua itu, karena rumornya di sana terdapat pendekar pedang yang sangat kuat. Yang keenam, Su Tianji. Donghua ini menceritakan remaja laki-laki bernama Ling Fei, di mana di kehidupan sebelumnya ia adalah seorang penjelajah waktu. Namun kehidupannya berubah pada saat iblis Dar Abyss muncul pertama kali di dunia, yang membantai semua orang beserta guru dan sahabatnya. Ia merasa bahwa dirinya tidak berguna karena ia tidak dapat berlatih seni bela diri karena cacat pada meridiannya. Dan setelah menyaksikan gurunya dan sahabatnya mati di pertempuran di Black Abyss, ia mulai berlatih seni kuno, penyempurnaan artefak, untuk membalaskan dendamnya dan bertarung dengan Kaisar Abyss. Dan kemudian ia pun mati bersama. Namun ia malah terbangun di era baru untuk melindungi sekte Wenjiang. Di sini ia berusaha agar kejadian dahulu tidak terjadi lagi dan memulai perjalanan dari murid biasa dengan warisan ilmu pedang di tangannya. Yang ketujuh, Sun Jiang atau Sword Quest. Pada awal waktu tercipta ada orang yang sangat kuat yang menjaga langit dan bumi dengan senjata ilahi. Setelah itu, senjata ilahi miliknya terpecah menjadi 10 bagian dan menjadi 10 bentuk pedang yang berbeda, serta terlempar di tempat yang berbeda pula. Dan menurut legenda, barang siapa yang dapat mengumpulkan 10 pedang ini akan membuka sebuah segel dan akan mendapatkan kekuatan untuk menyatukan langit dan bumi. Donghua ini akan menceritakan tokoh utama bernama Xiaoling, di mana ia mengemban tugas dari gurunya yang sudah tua untuk melakukan perjalanan dan mengumpulkan semua pedang ilahi. Ia adalah seorang pemuda yang dinikahkan ke keluarga besar, yang awalnya ia sangat diremehkan. Namun ternyata seorang master pedang iblis. Dalam perjalanannya, Xiaoling harus menjalankan amanah dari gurunya untuk mengumpulkan pedang surgawi. Disinilah perjalanan sang pendekar pedang dimulai. Yang ke-8, Jiang Dao Di Xiang atau Supreme Sword God. Donghua ini menceritakan master pedang Xuanzong, merupakan sosok yang ditakuti oleh semua praktisi. Namun ia telah meninggal dunia dan setiap muridnya berkhianat dan ingin mendapatkan pusaka milik gurunya, hingga pertarungan di sekte itu pun terjadi. Nasib berganti setelah 500 tahun pun berlalu di sebuah kota dengan menantu yang dianggap tidak berguna bernama Sui, yang merupakan MC kita. Sui awalnya pendekar pedang terkuat di kota itu, namun terjadi kecelakaan yang menghilangkan kultivasinya. Di sini ia telah menikah dengan keluarga Wen. Ia berusaha menjadi kuat hanya untuk membalaskan kematian dari ibunya. Dan perlu diketahui, sosok dari Sui itu adalah reinkarnasi dari master pedang itu. Adapun Sui 1 tahun setelah dia menjadi menantu, dia membangkitkan ingatan tentang kehidupan masa lalunya dan akhirnya menyadari bahwa di kehidupan masa lalunya dia adalah master pedang Xuanzong yang terkenal di Dahuang Jiaoshou. Disinilah perjalanan Sui memulai jalan untuk bangkit. Yang ke-9, Shaonyang Baima Sui Chu Feng menceritakan tentang Bai Dongjun, anak muda dari rumah besar Seng Si Hou. Keras kepala sejak kecil, dia tidak pandai puisi ataupun buku, tidak juga bisa membaca seni perang atau belajar seni bela diri, tetapi dia sangat pandai membuat anggur. Karena Bai Dongjun telah membuat janji untuk menjadi peri anggur dengan temannya Ye Yung yang dibunuh ketika dia masih muda.
Namun semuanya tak berjalan seperti keinginannya, hingga akhirnya Bai Dongjun bergabung ke dalam sekte Li Changsheng, sekte nomor 1 di dunia, dan mulai belajar seni bela diri. Dalam perjalanannya, Bai Dongjun bertemu dengan orang kepercayaannya bernama Yue Yao, dan bertemu kembali dengan Ye Yun yang telah mengubah namanya menjadi Ye Dingxi. Nah, di bawah pengaruh dan inspirasi mereka, Bai Dongjun mulai memeriksa kembali identitas dan tanggung jawabnya. Yang terakhir atau yang ke-10, Wangwu Jiangsheng atau Everlasting God of Sword. Di alam semesta yang luas, dunia dipisahkan dengan sebuah penghalang, dan umat manusia berusaha untuk menjadi praktisi terkuat untuk naik ke dunia atas. Dan donghua ini akan mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Sheng Shengyi yang merupakan praktisi terkuat yang berada di puncak dunia. Ia adalah tuan muda dari sekte Sheng. Nah, setelah dirinya memasuki dunia seni bela diri, 10 tahun lamanya ia tidak pernah dikalahkan. Akan tetapi, ternyata nasib baik tidak selalu berpihak kepadanya. Sebelum dia mencapai puncak kejayaannya, dia harus lumpuh terlebih dahulu. Kelumpuhan yang dialaminya tak membuatnya gentar sedikit pun. Disinilah awal perjalanannya guys, serta dengan muridnya yang overpower. Ya, walaupun Mimin agak kurang suka kalau MC-nya itu seorang wanita guys. Nah, itu dia guys 10 donghua dengan MC seorang pendekar pedang terkuat, yang tentunya baik MC yang diremehkan dari awal ataupun yang berpura-pura lemah, yang wajib banget nih untuk kalian tonton. Nah, untuk kalian juga yang punya rekomendasi lain, kalian boleh lempar ke kolom komentar guys. Oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.